Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 1441 sampai bab 1445. Saya sudah lama menunggu Ye Junlin, sekarang, saya ingin menantang Anda. Chen Wudao hampir menjadi gila. Aku akan mengalahkanmu lagi di depan semua prajurit untuk membuktikan bahwa aku lebih kuat darimu. Api perang Chen Wudao berangsur-angsur mendidih. Fan Shengnan juga menggema. Ya, benar. Saya sudah lama menunggu hari ini, Ye Zansen, buktikan. Kamu tidak lebih buruk dari Chen Wudao, saya selalu mendukungmu. Chen Wudao sangat marah ketika dia mendengar bahwa Fan Shengnan ingin mendukung Ye Junlin. Meledak, wanita yang dicintainya mendukung Ye Junlin. Tidak ada pria yang tahan dengan ini. Ye Junlin melirik Chen Wudao. Lupakan saja, kamu jauh dari lawanku, kamu tidak perlu jari, kita tidak perlu bertarung, dan kamu tidak perlu mencari masalah. Ini adalah kebenaran, menurut. Kekuatan Ye Junlin bisa mengalahkan 1000 Chen Wudao. Dia satu-satunya yang benar-benar tidak perlu dikalahkan. Singa benar-benar tidak mau memperhatikan provokasi semut. Dan Ye Junlin ingin menyelamatkan mukanya. Aku tidak ingin dia dipermalukan di depan banyak orang. Namun semakin sering dia melakukan ini, pihak lain akan semakin kurang bersyukur. Apa? Kata-kata Ye Junlin benar-benar membuat marah Chen Wudao. Bersama beberapa anak buahnya, Qixiapo Jun sangat marah. Ye Junlin Siu sombong sekali, kamu sudah lama dikalahkan oleh bos kami. Dulu, kamu bertengkar karena kamu berada di kursi roda, dan tidak ada yang bisa berurusan denganmu, tapi sekarang berbeda. Ayolah, tunjukkan kekuatanmu. Ayo, jangan hanya basa-basi. Semua orang mendesak Ye Junlin. Chen Wudao menatap Ye Junlin dan meraung. Ye Junlin, ayolah, jangan hanya bicara, tunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya, aku akan mengalahkanmu lagi di depan semua prajurit Daxia. Ye Junlin tidak berdaya, menggelengkan kepalanya. Oke, cepat atau lambat aku harus berurusan denganmu. Jika kamu menanganinya lebih cepat, masalah yang ada akan berkurang. Sikap Ye Junlin terlihat di mata orang lain dan merasa itu terlalu sombong. Apa haknya dia menjadi begitu sombong? Dia hanyalah seorang jenderal yang kalah. Pertarungan kapten akan segera terjadi. Ribuan tentara menatap tajam. Namun semua orang percaya bahwa generasi baru Dewa Perang Kunlun lebih kuat. Bagaimanapun, ia telah dikalahkan sekali. Kemungkinan besar hasilnya akan sama untuk kedua kalinya. Apakah kamu perlu aku memberimu beberapa trik? Ye Junlin bertanya. Kata-kata yang jelas-jelas tulus menjadi kata-kata yang provokatif di telinga mereka. Chen Wudao tidak tahan lagi, mencari kematian. Dia sangat marah dan bergegas maju. Keterampilan bertarung klan Beiliang dilepaskan. Aliran udara melonjak tajam di atas kepalan tangan. Dia meninju Ye Junlin dengan keras. Boom! Boom, boom. Suara petasan terdengar dari udara. Kekuatan Chen Wudao tidak ada bandingannya. Dia hanya ingin membuktikan dirinya, bahkan lebih kuat dari Ye Junlin. Dia bisa mengambil posisi Dewa Perang Kunlun. Oleh karena itu, dia tidak keberatan dengan serangan ini, untuk membunuhnya dengan satu serangan. Dia telah membayangkan adegan mengalahkan Ye Junlin berkali-kali. Menghadapi pukulan keras Chen Wudao, Ye Junlin hanya mengulurkan satu jari. Semua orang mengira Ye Junlin sedang mencari kematian. Belalang sembah menghalangi mobil, sebuah telur menghantam batu. Apakah Anda benar-benar ingin menghentikan Chen Wudao hanya dengan satu jari? Kamu gila? Segera, retak, jari-jarinya bertabrakan dengan kepalan tangan, menimbulkan suara retak. Yang bisa dipatahkan adalah tinju Chen Wudao. Boom! Detik berikutnya, Chen Wudao memuntahkan darah dan terbang mundur. Plop! Chen Wudao terbang puluhan meter jauhnya, tubuhnya terlempar tinggi, dan dia menghantam tanah dengan keras.
Seluruh tempat menjadi sunyi, itu saja. Apakah ini akhirnya? Semua orang memandang Chen Wudao yang jatuh ke tanah dan bergerak-gerak. Qixia tercengang, Po Jun tercengang, serigala serakah tercengang. Semua orang tercengang, mitos arogan di mata Sura Jun begitu rapuh. Ye Junlin menjatuhkannya hanya dengan satu jari. Bukankah kesenjangan ini terlalu besar? Fan Shengnan awalnya tercengang. Lalu datanglah ekstasi. Dia benar-benar melihat orang yang tepat. Ye Junlin memang lebih kuat dari Chen Wudao, penantiannya tidak sia-sia. Dia akhirnya menunggu momen puncak Ye Junlin, yang paling mengejutkan adalah Chen Wudao yang terjatuh ke tanah. Matanya penuh rasa tidak percaya, terkejut. Terlalu terkejut. Apakah Ye Junlin benar-benar mengalahkan dirinya sendiri dengan satu jari? Tidak, saya tidak percaya. Saya tidak kalah. Bagaimana saya, Chen Wudao, bisa kalah? Saya sudah mengalahkan Ye Junlin sekali. Bagaimana dia bisa mengalahkanku? Hal yang mustahil. Saya akan berdiri dan memukulnya lagi. Chen Wudao berjuang untuk bangun. Akibatnya, dia tiba-tiba menemukan bahwa meridian di sekujur tubuhnya sepertinya rusak dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Seolah-olah tubuh ini bukan miliknya. Tidak. Aku tidak menginginkan ini, aku ingin berdiri. Plop, tidak peduli seberapa keras Chen Wudao mencoba, dia tidak bangun. Dia hampir menangis. Dia segera mengambil obat kuno dari klan Beiliang dan meminumnya. Kekuatan yang melimpah menyapu seluruh tubuhnya. Dia berdiri lagi, itu tidak dihitung sekarang, itu dimulai sekarang. Chen Wudao bergegas menuju Ye Junlin seperti orang gila. Bang, Ye Junlin baru saja mengangkat tendangannya dan mengirimnya terbang menjauh. Kali ini Chen Wudao tidak pernah bangun lagi. Aku hanya bisa melihat tanpa daya di mana Ye Junlin berdiri. Dia harus menerimanya meskipun dia tidak menerimanya. Ye Junlin lebih baik dari dia, dan itu terlalu berlebihan. Tidak meyakinkan. Bagaimana dia bisa sekuat itu? Chen Wudao benar-benar merasakan kemunduran terbesar dalam hidupnya. Tentara Shuro tidak mau menerima kenyataan ini. Chen Wudao menatap Ye Junlin dengan tidak percaya dan bertanya, "Lalu mengapa kamu kalah dariku terakhir kali? Apakah kekuatanmu meningkat pesat kali ini, Chen Wudao?" "Bangun, Dewa Perang Kunlun, aku memberikannya padamu. Terakhir kali, seseorang berkomplot melawanku, dan aku memanfaatkannya." Ye Junlin dengan singkat berbicara tentang apa yang terjadi terakhir kali. Namun, dia tidak akan menceritakan rahasia seperti Istana Zentian. Setelah mendengar kebenarannya, Chen Wudao dan yang lainnya hampir menjadi gila. Jadi mereka hanya pion dalam rencana itu, ternyata selama ini mereka telah tertipu. Ye Junlin bisa mengalahkannya saat itu, kamu, puff. Energi dan darah Chen Wudao menyerang jantungnya, dan seteguk darah muncrat. Fan Shengnan sangat senang. Pria yang dia cintai memang menakutkan. Ternyata dia belum dikalahkan saat itu. Apakah aku sangat lemah? Ini adalah pemikiran di benak Chen Wudao. Sebenarnya, aku telah mengalahkan tuanmu dan 4 kakak laki-lakimu sejak lama, tidak masalah jika keahlianmu lebih rendah dari yang lain. Kamu terutama mengabdi pada Daxia, jadi kamu bisa mengambil posisi Dewa Perang Kunlun. Ye Junlin tersenyum. Chen Wudao terkejut. Saat itu, dia akan mampu mengalahkan gurunya dan 4 kakak laki-lakinya. Oke, Ye Junlin, izinkan saya bertanya. Kamu sangat kuat, mengapa kamu masih berkhianat? Bukankah bagus melayani Daxia dengan kekuatan yang begitu kuat? Apakah kamu harus pergi ke Xingwo? Tanya Chen Wudao. Saat ini, inilah satu-satunya cara saya dapat mengutuk Ye Junlin. Ye Junlin tersenyum. Siapa bilang aku pengkhianat? Kalau begitu kamu pergi ke Star Kingdom, karena aku adalah Raja Satu Kata. Sulit untuk mengatakannya tanpa mengejutkan. Begitu Ye Junlin mengucapkan kata-kata ini, semua orang yang hadir tercengang. Satu kata, berdampingan, Raja.
Bukankah dia baru saja jatuh di Gunung Jiulong di Kerajaan Bintang? Kenapa kamu masih hidup? Atau Ye Junlin? Ini tidak mungkin, namun, Kisha dan Po Jun mengerutkan kening. Saya pikir ini sangat mungkin. Pertama, kekuatan Ye Junlin ada di sana. Kedua, Ye Junlin kebetulan berada di Star Kingdom. Ketiga, berbagai strategi yang disebutkan Ye Junlin sebelumnya. Ini bukan tidak mungkin, atau lebih tepatnya, kemungkinan besar memang demikian. Tidak mungkin, Fan Shengnan dan Chen Wudao berkata serempak kali ini. Semua orang menoleh, tampaknya bertanya-tanya mengapa mereka begitu yakin. Setelah keduanya saling memandang, Fan Shengnan berkata, karena secara kebetulan, kita telah melihat wajah asli Raja Yizi berdampingan. Mereka tentu saja membicarakan Tang Beidao. Ya, wajah asli Raja Yizi adalah seorang pria paruh baya. Chen Wudao menggambarkan penampilan Tang Beidao. Jadi kalian tidak bisa menjadi raja berdampingan. Ucap mereka berdua dengan tegas. Jika kami belum melihatnya, kami hampir tidak akan percaya jika kamu mengatakan ini. Tetapi kami telah melihat wajah aslimu. Tidak mungkin kamu. Ye Junlin tersenyum tak berdaya. Kedua orang ini tidak percaya. Apa yang dapat dia lakukan? Tapi aku benar-benar raja berdampingan. Ye Junlin merentangkan tangannya. Oke, berhenti bicara. Aku akui kamu lebih baik dariku, tapi jarak antara kamu dan raja berdampingan Yizi sama seperti jarak antara aku dan kamu. Jangan katakan hal seperti itu lagi di masa depan. Chen Wudao meraung. Fan Shengnan memandang Ye Junlin dan bertanya, lalu bagaimana kamu akan membuktikannya? Aku tidak perlu membuktikannya padamu. Aku pergi. Ye Junlin tersenyum, lalu keluar dari sini. Ah, Chen Wudao menengadah ke langit dan meraung. Ini adalah hari yang paling memalukan baginya. Posisinya sebagai Dewa Perang Kunlun diberikan kepadanya oleh orang lain. Dia menolak, tapi tidak mungkin. Dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk menghentikan Ye Junlin. Berita kembalinya Ye Junlin dengan cepat sampai ke telinga Yan Longwei. Dia masih hidup, pahlawan yang membawa nasib negara di Great Xia masih hidup. Sungguh suatu berkah bagi negara ini, Tuhan masih memihak Daxia. Yan Longwei akan membuat seluruh negeri merayakannya. Tapi rahasianya harus dijaga. Istana Zentian juga segera mengetahui berita kembalinya Ye Junlin. Dia masih hidup, usaha mereka tidak sia-sia. Raja berdampingan masih hidup, Daxia tidak terkena sama sekali. Hari ini adalah periode 3 bulan yang disepakati antara Ye Junlin dan klan Sishu. Tidak perlu menunggu, Ye Junlin sudah berada di Star Kingdom. Tidak mungkin dia bisa kembali. Iya. Sekarang dia adalah pengkhianat. Berapa banyak hukuman yang harus dia terima setelah kembali? Bukankah itu bagus untuk menikmati hidup di Star Kingdom? Ziran, kamu masih menunggu dia datang. Dia telah meninggalkan ibu dan anakmu sejak lama. Keluarga Li dan Zhao saling membujuk. Li Ziran berdiri di depan pintu rumah leluhur keluarga Li dan menunggu dengan Junjun dalam pelukannya. Dia yakin Ye Junlin pasti akan kembali hari ini. Jangan menunggu lebih lama lagi, dia tidak bisa kembali. Teriak wanita tua itu dengan marah. Itu benar, jangan menunggu lebih lama lagi, dia tidak akan kembali. Kaisar Subarat dan Tang Yanran lah yang berbicara. Yang mereka maksud berbeda dengan yang lain. Karena mereka tahu, Ye Junlin tidak akan kembali. Bagaimana orang mati bisa hidup kembali? Li Ziran menggelengkan kepalanya. Tidak, kamu tidak memahaminya. Jika dia berjanji, dia akan kembali. Hei, Kaisar Subarat menghela nafas. Mereka juga berharap Ye Junlin akan kembali. Tapi aku benar-benar tidak bisa kembali kali ini. Mustahil untuk bertahan hidup di bawah pemboman seperti itu di Gunung Jiulong. Merekalah yang mengetahui kebenaran secara langsung. Adapun wanita tua dan keluarga Li dan Zhao, mereka semua setuju bahwa Ye Junlin adalah pengkhianat dan tidak akan pernah kembali apapun yang terjadi. Ziran, cepat kembali.
apa gunanya menunggunya dalam cuaca dingin seperti ini? Li Wenyuan dan Zhao Yalan juga menyarankan, serangkaian bukti menunjukkan bahwa Ye Junlin adalah seorang pengkhianat. Tidak, aku masih ingin menunggu, periode Maret belum tiba sampai dini hari. Li Ziran memeluk Junjun dan menunggu dengan tegas. Mengapa kamu melakukan ini? Semua orang menghela nafas. Jangan menunggu, beraninya pengkhianat Ye Junlin kembali. Mungkin Ye Junlin sedang memeluknya sekarang. Li Mengyu dan Zhao Junfei mencibir. Li Ziran mengabaikannya dan terus menunggu sambil menggendong Junjun. Dari sore hingga jam 8 malam, belum ada yang muncul. Hari sudah gelap gulita. Jangan menunggu, dia tidak akan muncul. Bahkan jika kamu menunggu sampai besok pagi, dia tidak akan kembali. Seseorang datang untuk menarik Li Ziran kembali. Tidak, aku hanya ingin menunggu, mata Li Ziran tegas. 1 jam, 2 jam, 4 jam penuh telah berlalu. Hanya beberapa menit berlalu sebelum batas waktu. Saat ini, wanita tua itu muncul bersama semua orang. Tunggu, dia belum muncul, kan? Sudah kubilang. Kamu tidak percaya, dia tidak akan muncul. Beberapa orang tidak ingin mati sampai mereka mencapai Sungai Kuning. Wanita itu mencibir, Li Ziran tersenyum sedih. Bukankah dia masih menunggu? Ya, hanya tinggal 1 menit lagi. Zhang Wentao melirik arlojinya. Jika dia bisa meninggalkan negara ini, apakah dia masih bisa peduli padamu ibu dan anak, tanpa kamu di sisinya? Aku tidak tahu berapa banyak wanita cantik yang akan dia temukan, hanya kamu yang menunggunya dengan bodoh. Oke, waktunya sudah habis, ayo kembali. Dia tidak akan pernah berani kembali, saat semua orang menarik Li Ziran untuk pergi. Tiba-tiba terdengar suara. Siapa bilang aku tidak berani kembali? Hah, semua orang tercengang. Mengapa suara ini terdengar familiar? Ayah, ayah, saat yang lain bereaksi, Junjun sudah berlari. Ye Junlin menjemput Junjun. Li Ziran menangis. Dia juga berlari ke arah Ye Junlin dan memeluknya erat. Sangat sulit bagiku untuk menunggumu. Ini, semua orang tercengang. Kamu Junlin kembali. Bukankah dia membelot dari Daxia? Beranikah kamu kembali? Del, bagaimana dia berdiri? Di mana kursi rodanya? Apakah dia baik-baik saja? Tiba-tiba, semua orang menemukan masalah besar. Ye Junlin berdiri. Li Ziran juga menyadarinya kemudian dan menatap Ye Junlin dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Bagaimana kabarmu, baik-baik saja? Apakah kamu tidak ingin aku baik-baik saja? Ye Junlin tersenyum. Tidak, tidak, tentu saja aku harap kamu baik-baik saja. Ini terlalu mendadak, kamu akan baik-baik saja dalam lebih dari 2 bulan. Mata Li Ziran dipenuhi dengan keterkejutan. Semua orang sama terkejutnya. Apa yang dialami Ye Junlin? Dia benar-benar pulih. Ada apa dengan kebisingan itu? Siapa yang kembali? Kaisar Sishu merasa terganggu oleh kebisingan itu dan keluar bersama Tang Yanran untuk melihatnya. Dia menoleh. Pemandangan itu hampir membunuhnya. Plop, dia duduk di tanah. Ketika Tang Yanran dan orang lain di sebelahnya melihat Ye Junlin dengan jelas, mereka sangat ketakutan hingga jatuh ke tanah. Saya sangat takut, bagaimana orang mati bisa hidup kembali? Apakah ini hantu? Semua orang sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat dan tidak berdarah. Ini tidak mungkin, itu pasti hantu. Tang Yanran dan yang lainnya memandang Ye Junlin dengan ngeri. Li Ziran, wanita tua dan yang lainnya semua memandang Kaisar Sishu dan teman-temannya. Mata semua orang penuh dengan keterkejutan. Apa yang telah terjadi? Penampilan Ye Junlin memang sedikit berlebihan. Tapi tidak perlu menakuti kepala klan Sishu seperti ini, kan? Apakah kualitas psikologis ini terlalu buruk? Tidak dapat mengerti. Apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam? Bantu orang itu cepat bangun. Teriak wanita tua itu dengan cepat. Semua orang bereaksi dan dengan cepat membantu Kaisar Sishu dan yang lainnya berdiri.
Saudaraku, ada apa denganmu? Kenapa reaksinya begitu besar? Mata wanita tua itu penuh rasa tidak percaya. Semua orang juga memandang Kaisar Subarat. Saya sangat terkejut. Saya tidak menyangka dia akan datang. Kaisar Sisu terengah-engah. Sampai saat ini, dia masih shock. Iya, seseorang yang tidak pernah muncul tiba-tiba muncul. Menakutkan sekali. Jawab Tang Yanran dengan rasa takut yang masih ada. Meski apa yang dikatakan keduanya masuk akal, tapi semua orang selalu merasa ada yang tidak beres. Mereka juga ketakutan, tapi saya tidak berlutut. Apa yang tampaknya salah di dalam, tapi aku benar-benar tidak bisa memikirkannya untuk sementara waktu. Ye Junlin tersenyum, apa? Apakah penampilanku membuatmu takut? Apakah kamu benar-benar berharap aku mati? Kedua kalimat ini langsung ditujukan kepada Kaisar Subarat dan yang lainnya. Beraninya kita, Kaisar Sisu berkata tanpa sadar. Namun setelah mengatakan ini, dia menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan. Semua orang di keluarga Li dan Zhao memandangnya dengan mata aneh. Sikap dan nada bicara Kaisar Subarat yang hati-hati tadi. Seolah-olah Ye Junlin adalah tuannya. Aku hanya tidak ingin Junjun kehilangan ayahnya dan Ziran kehilangan suaminya. Kaisar Subarat dengan cepat menambahkan. Tang Yanran setuju, ya. Tidak peduli apapun, seorang anak tidak dapat hidup tanpa ayahnya. Semua orang merasa lega, ternyata Kaisar Subarat mempertimbangkannya dari sudut pandang ini. Iya, kami sangat senang melihat Anda masih hidup. Setidaknya kami bahagia untuk Junjun dan Ziran. Kaisar Sisu mengungkapkan perasaannya melalui kata-kata tersebut. Mereka sangat senang karena Ye Junlin masih hidup. Hal ini berlaku baik secara publik maupun pribadi. Tang Yanran memaksa dirinya untuk menahan diri dan tidak membiarkan dirinya menangis. Ye Junlin diam-diam tersenyum di kepala kecil Junjun dan berkata, "Jangan khawatir. Bagaimana aku bisa salah memenuhi janjiku? Ziran, Junjun, aku akan mengantarmu kembali sekarang, periode 3 bulan telah tiba." Ye Junlin ingin menyatukan kembali kedua pria itu. Orang-orang mengambilnya. Tunggu sebentar, Li Songkui tiba-tiba berteriak dingin. Menjemput orang? Ye Junlin, apakah kamu lupa sesuatu? Li Songkui bertanya, ya, Ye Junlin, kamu telah melupakan hal yang paling penting. Zhang Wentao dan yang lainnya juga berteriak, apa? Ye Junlin bertanya. Bahkan Kaisar Subarat dan Tang Yanran pun tercengang. Tapi saya langsung memikirkan apa itu. Tapi beraninya mereka. Bahkan keluarga berkuasa di Sishu adalah milik orang lain. Apakah Anda lupa syarat untuk menjemput orang? Anda harus memenuhi syarat untuk menjemput mereka. Kualifikasinya sangat sederhana. Raih status Dewa Perang Kunlun ke atas, Anda memenuhi syarat untuk menjemput orang. Zhao Junfei diberitahu kondisinya. Angkat bicara. Semua orang menatap Ye Junlin. Ye Junlin, izinkan saya bertanya. Apakah Anda memenuhi kualifikasinya? Tanya wanita tua itu sambil menatap Ye Junlin. Li Ziran juga memandang Ye Junlin. Matanya penuh antisipasi. Bersambung.